Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi ini, kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan materi tentang balaghah tentang badi. Nah, yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Junet. Kepada Kak Junet dipersilahkan. Sebentar. Pen yang share screen siapa, Pen? Kakak bisa share screen nggak? Dari aku nggak bisa, aku pakai ini HP kemarin coba nggak bisa. Tunggu ya. Teman-teman ada yang bisa bantu share screen? Bentar, harus buka WA dulu soalnya. Kalau nggak ada yang udah buka WA mungkin di laptop. Sama Kak Junet. Baiklah, judul hari ini adalah tentang Badi Muhasinat Al-Ma'nawiyah yang membahas Al-Mubalaghah, As-Saja, dan Al-Muwazanah. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu Al-Mubalaghah. Al-Mubalaghah ini salah satu aspek ilmu badi. Lainnya dalam usul bahasa Arab adalah badi mubalaghah. Istilah dalam bahasa Indonesia biasa disebut gaya bahasa hiperbola. Dan kata mubalaghah secara leksikal bermakna melebihkan. Sedangkan dalam khazanah ilmu badi, mubalaghah didefinisikan sebagai berikut, yakni al-mubalaghah wasfun yada'u bulughahu qadran yura mumtani'an au na'iyan wa huwa ala anha'i tabligh au ighraq au wulwun ja'a. Mubalaghah adalah ekspresi ungkapan yang menggambarkan sesuatu hal secara berlebihan yang tidak mungkin atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dan badi jenis ini terdiri dari 3 kategori, yaitu ada tabligh, ada ighraq, dan wulwu atau wulu. Yang pertama itu tabligh. Tabligh adalah salah satu jenis ungkapan. Suatu ungkapan itu mungkin terjadi baik secara logika maupun realita. Contoh, ada baina saurin wa na'jatin dirokan palamyan doja bima'in fal yaksil. Yang artinya kuda itu bermusuhan terus-menerus antara banteng jantan dan tidak berkeringat sehingga tidak dimandikan. Penyair mengungkapkan bahwa kudanya menemukan banteng jantan dan banteng betina dalam sebuah persembunyiannya, dan kuda itu tidak berkeringat sekalipun takut. Dan keadaan ini mungkin terjadi baik menurut akal maupun menurut adat. Yang kedua, ada ighraq. Ighraq adalah apabila suatu ungkapan menggambarkan sesuatu yang secara logika tidak mungkin terjadi, tapi menurut realita mungkin terjadi. Contohnya, tukramu jarona mada mafina wa natba'ahul karoma haitsu malan. Kami akan memuliakan tetangga kami selama ia masih berada di tempat kami, dan kami akan mengikutinya dengan penghormatan dimanapun dia pergi. Kok nggak jalan ya ini PPT-nya? Next, Pen. Saja. Sedangkan Kakak, ini materinya yang gulu atau udah masuk saja? Yang gulu dulu dilanjutin kayak Oke. sama Kak Junet. Iya. Maaf, tadi sinyal.
Yang ketiga gulu. Gulu. Gulu itu artinya ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang terjadi. Ikan toflati lam takhluk wa akhfat kau bikin takut orang-orang musyrik sampai-sampai embrio mereka yang belum tercipta pun takut kepadamu. Maksud selanjutnya saja yang akan dijelaskan oleh Feni. Guys, maaf terpental. Udah masuk sajak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya sajak. Sajak itu adalah salah satu cabang dari ilmu badi yang secara leksikal bermakna bunyi atau indah, sedangkan secara terminologi adalah persesuaian dua akhir kata pada huruf akhirnya. Nah, sajak ini merupakan sesuatu bentuk pengungkapan yang bertujuan untuk memperindah lafalnya dengan cara menyesuaikan bunyi-bunyi akhirnya. Namun demikian, tidak setiap sajak baik dan indah untuk disimak. Ada beberapa ciri sajak yang dianggap indah. Terus untuk pembagiannya, ada yang pertama ada sajak al-mu'taraf, ya, adalah sajak yang dua akhir kata pada sajak itu berbeda dalam wazannya dan persesuaiannya dalam huruf akhirnya. Contohnya, malakum la tarjunallahi waqara. Terus waqad khalaqakum atwara. Ini wazannya dari dua wazan yang berbeda. Yang kedua adalah ya yang artinya sajak yang padanya lafaz-lafaz dari salah satu rangkaiannya atau seluruhnya atau bahkan sebagian besarnya dibandingkan dari rangkaian yang lain. Semisal bandingannya dengan rangkaian yang lain. Contohnya, dia mencetak sajak-sajak dengan mutiara-mutiara katanya dan mengetuk pendengarannya dengan larangan-larangan bimbingannya. Terus yang ketiga itu ada mutawazi di dalam sajak. Al-mutawazi secara istilah adalah sajak yang persesuaian padanya terletak pada dua kata yang akhir saja. Ruru marfu'ah wa akwabum mawdu'ah dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Untuk catatan tambahannya, ada sajak yang indah, nanti bisa teman-teman baca, yang disebut Contoh, muwazanah adalah sebagian daripada ilmu badi yang berlaku pada seni prosa dan puisi. Apabila wujudnya persamaan dan keseimbangan seperti wanamariku masfufah wazarobi yuma besusah. Lafaz wanamariku sama dengan wazarobiyu dan lafaz masfufah sama dengan mabesusah dari segi bilangan huruf dan timbangannya atau wazan, yaitu fa'alun maf'ulatun fu'alun maf'ulatun. Fa'alun. Konsep ini berlainan dengan maksud rima akhir puisi qafiyah yang dikira pada huruf akhir. Fenomena ini banyak terdapat dalam
puisi Hamzah Fansuri. Sebagai contoh, yang pertama yaitu cahayanya seperti suluh, bunyinya seperti guruh, matanya lengkap dengan tubuh, bulunya daim sekalian luruh. Contoh kedua, maklum dan ilmu di dalam alim. Ketiganya wahid di laut lazim. Langsung contoh ketiga ya. Sungguh pun alim sekalian wasil dengan rupa insan terlalu kamil. Jika sungguh kau arif lagi akil, pandang dirimu jangan kau ghafil atau lalai. Dalam contoh satu di atas, didapati wujudnya unsur muwazanah di antara perkataan suluh, guru, tubuh, dan luruh. Dan dalam contoh dua pula, muwazanah berlaku antara perkataan alim, lazim, hakim, dan qasim. Begitu juga berlaku muwazanah antara perkataan wasil, kamil, akil, dan ghafil. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang mau ditambahkan? Atau nanti nunggu penjelasan Bapak baru muncul pertanyaan? Bapak belum masuk ya? Apa Bapak belum ada kabar lagi, Kak Fatimah?